Segala pujian, hormat hanya bagimu ya Tuhan. Memang hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Karena kami tahu ya Tuhan, bumi dan segala isinya di bawah kuasa-Mu. Itu sebabnya kalau hidup kami ada dalam tangan-Mu, kami pasti aman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu. Bahkan nanti akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, segala beban, pulang dari tempat ini bawa berkat, bawa mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami mau sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Merdeka. Nah, coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita sudah merdeka. Bilang. Iya saudara, sebagai orang Indonesia kita bangga, kita sudah merdeka dari penjajahan. Sebagai orang Kristen kita bersyukur, kita sudah merdeka dari segala kutuk dan dosa. Coba yang bangga jadi orang Indonesia, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Yang bangga jadi orang Tiberias, lambaikan tangan. Sama-sama bilang, saya diberkati, saya disayang Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka saudara, dalam ibadah ucapan syukur kemerdekaan Indonesia dan juga ulang tahun gereja Tiberias yang ke-35, saya sekaligus mohotbah, sekaligus kita napak tilas. Kita buka Alkitab kita saudara, yang terambil dari Matius 26. Matius 26 ayatnya yang ke-73. Matius 26 ayat 73. Yang sudah di situ katakan amin. Puji Tuhan. Saya senang sekali lihat jemaat, belum saya suruh angkat Alkitab sudah angkat Alkitab. Seperti biasa, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Alkitab buku, Alkitab handphone. Kalau nggak ada, angkat tangan dan angkat suara. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita baca saudara, lihat dulu ke depan semua biar ngerti konteksnya. Saudara masih ingat sebelum Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia itu sebelumnya dicambuk, dan malam sebelum dicambuk dia diadili di mahkamah agama. Masih ingat itu? Tetapi waktu di mahkamah agama itu ada satu orang murid Tuhan Yesus yang berkhianat. Murid ini pernah bilang, Tuhan, apapun yang terjadi aku tidak akan berkhianat. Lalu Tuhan Yesus bilang, hai muridku, sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau akan mengkhianatiku apa? 3 kali. Nama muridnya adalah Simon Petrus. Akhirnya malam itu terjadi. Waktu ditanya, bukankah kamu pengikut Yesus? Lalu apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Dia menyangkal. Dan waktu dia menyangkal, ternyata semua orang tahu bahwa dia adalah murid Yesus. Tahu dari mana? Ayat 73. Kita baca satu ayat saja, Matius 26 ayat 73. 3, 2, 1. Ya, tidak lama kemudian datang pada Petrus dan berkata, pasti itu nyata dari apa? Bahasa gampangnya orang sekitar bilang, udahlah nggak usah bohong, sudah ketahuan bahwa dari bahasamu ketahuan kamu adalah pengikutnya Yesus. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, baca kalimat berikutnya, itu yang di bawah, 3, 2, ya, itu kentara sekali dari logatmu. Sama-sama bilang logat. Logat apa yang dimaksud? Kalau saudara nanti baca cerita yang sama dalam Markus dan Lukas, ternyata Petrus itu logatnya logat yang kental orang Galilea. Orang apa? Galilea. Ternyata orang-orang yang ada di Danau Galilea punya logat yang khas yang disebut dengan logat Galilea. Danau Galilea punya nama lain, namanya Danau Tiberias. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah logat Tiberias. Apa tema khotbahnya?
Logat Tiberias. Saudara, kenapa ini penting? Kita percaya bahwa gereja itu asal dari Tuhan. Tetapi ada yang spesial dengan Tiberias. Yang percaya katakan amin. Nah, mungkin saudara tanya, sekaligus kita napak tilas. Sekali lagi, sama-sama bilang, saya bangga jadi Indonesia. 3, 2 ya. Sama-sama bilang, saya bangga jadi Tiberias. 3, 2 ya. Soalnya tadi ada beberapa orang yang nanya sama saya, Pak Pendeta, kayaknya belum setahun kita rayain ulang tahun gereja, kok sekarang ulang tahun lagi? Saudara, harus ngerti dulu, slide boleh. Nah ini dia, biar ngerti. Jadi gereja kita, saudara, itu dimulai sebetulnya sejak dimulai cikal bakalnya tahun 86. Dulu pendalaman Alkitab, lalu kemudian 22 Mei 1988 berdirilah yang namanya Tiberias Ministry. Ministry itu. Ya, dan salah satu tempat ministry itu yang cukup legendaris dan sekarang pun masih dipakai namanya Blok PD. Ada yang tahu di mana itu? Sekarang Tiberias Center Kelapa Gading. Ya. Itu 1988. Seiring berjalannya waktu, maka yang tadinya Tiberias Ministry itu di tanggal 17 Agustus 1990, ministry itu kemudian menjadi Gereja Tiberias Indonesia. Tetapi mungkin juga saudara tahu, di tahun itu kita masih bernaung di bawah sinode yang lain. Begitu kurang lebih. Di tahun 2000 kita juga akhirnya jadi sinode sendiri, Gereja Tiberias. Tiberias berdiri, dan ini yang unik. Tahun 2000 adalah tahun pertama di mana kita adakan Natal di Stadion Gelora Bung Karno. Yang pernah ikut Natal Gelora Bung Karno tahun 2000, 2001, 2002, 2003, lambaikan tangan. 2001, 2002. Jemaat legendaris ini. Ya, dan kita tahu tahun 2022 tentu saja kita kehilangan sosok pemimpin, yaitu Gembala Sidang mendiang Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, yang kemudian dilanjutkan oleh Gembala Sidang kita sekarang, Ibu Pendeta Daniati Paraji. Tetapi ini yang saya mau katakan, saudara yang terkasih, kalau Tuhan yang bangun gereja ini, maka gereja ini akan tetap ada sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi, yang pernah ikut Natal Tiberias tahun 2000, 2001, 2002? Oh puji Tuhan, haleluya. Berarti saudara juga adalah saksi salah satu mujizat yang luar biasa, saudara. Tahun 2001-2002, masih ingat itu? Tiba-tiba ada hujan di stadion. Yang masih ingat anggukan kepala. Bapak juga Pak Panderung, ya. Hujan, dan saudara tahu tiba-tiba Pak Pariaji ke mimbar, Pak Pariaji mengucapkan kalimat yang sangat terkenal. Hujan ini memang Bekasi luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk jemaat Bekasi. Hujan kembali ke laut. Tiba-tiba saudara, hujan berhenti. Uniknya, ini saksi matinya masih banyak nih. Uniknya saudara, yang berhenti cuma dalam stadion. Benar ya? Di luar hujan lebat minta ampun. Saudara harus tahu bahwa Natal Gereja Tiberias yang datang itu bukan semua orang pengen ibadah, benar kan? Ada juga yang di luar, ada juga yang mau jualan lemper mungkin. Tiba-tiba karena di luar stadion hujan, mereka datang masuk ke dalam stadion. Begitu mereka masuk dalam stadion, mereka ikut ibadah. Dan pada saat itu terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ini yang saya percaya, bahwa kalau gereja Tiberias Tuhan dirikan, maka gereja Tiberias termasuk jemaat Tiberias harus jadi berkat bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tetapi saudara, saya juga percaya bahwa ada logatnya Tiberias, ciri khasnya. Kalau saudara ketemu sama orang, tiba-tiba orang bilang hai sambil bungkukan kepala, membundukkan badan, kira-kira orang mana itu? Iya. Kalau ada orang bilang iya tapi kepalanya geleng-geleng, kira-kira orang mana itu? Tahu dari mana saudara? Dari perilakunya. Ya. Maka orang Tiberias pasti punya ciri khas. Sama-sama bilang punya ciri khas. Maka 5 logat Tiberias. Yang pertama, slide silakan. Kita semua pasti setuju bahwa Tiberias adalah gereja yang menekankan
kuasa yang luar biasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Maka kalimat yang sangat terkenal, minyak anggur tidak akan dirusakkan. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau saudara lagi ketemu sama orang, gimana lu bisnis? Ya bisnis saya sempat drop, cuma gara-gara saya ya urapi dengan minyak, ya akhirnya bisnis saya baju lagi karena saya percaya minyak anggur tidak dirusakkan. Saya mau tanya, orang mana dia? Iya kan? Itu ciri khasnya Tiberias. Minyak anggur tidak akan dirusakkan. Wahyu 6 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Dan aku mendengar seperti di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah minyak dan anggur itu. Kata rusakan menggunakan bahasa Yunani adikeses. Adikeses. Siapkan tenggorokan. Yuk ngomong bahasa Yunani. 3, 2, ya. Artinya yang ada minyak anggur tidak mungkin disakiti, tidak mungkin dilukai, tidak mungkin dirugikan. Artinya saudara, kita yang ada minyak anggur dijaga Tuhan sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Pak, Bu, tolong jangan salah tangkap. Ya, soalnya ada banyak orang bilang, wih, berarti Tiberias menggunakan minyak anggur sebagai jimat. Di mata kita orang Tiberias, sesuai dengan firman Tuhan, minyak dan anggur bukan jimat. Sama-sama bilang, minyak anggur bukan jimat. 3, 2, ya. Justru kita ambil minyak anggur yang kita pandang adalah Yesus. Ya saudara, yang kita pandang adalah Yesus. Terserah orang mau ngomong apapun, mereka punya hak menghakimi kita. Tetapi kalau kita yang sudah rasakan kuasa di balik minyak anggur, mulut kita nggak akan berhenti untuk ucapkan kebaikan Tuhan. Amin. Makanya saya senang orang Tiberias. Kita ini jemaat Tiberias saudara. Terserah orang mau ngomong apa, mereka belum rasakan. Iya kan? Tetapi kita yang sudah rasakan kebaikan Tuhan melalui sakramen yang kudus ini, mulut nggak pernah berhenti ngomong. Saya pernah cerita di tempat ini kan. Saya dulu waktu anak saya masih kecil, ya anak saya yang pertama sekarang sudah SMA, tapi dulu masih kecil di SD. SD-nya itu di daerah Rawasari, SD Kristen padahal. Lalu tiba-tiba saya lagi duduk nungguin anak saya, oma-oma datang. Pas oma-oma datang dia bilang, "Bapak lagi nunggu siapa?" "Lagi nunggu anak." Saya bilang, "Wih, Bapak orang Kristen?" "Iya." "Bapak percaya Tuhan Yesus?" Saya bilang, "Percaya." Lah, anak saya sekolah Kristen. Lalu tiba-tiba dia injili saya, dia buka Alkitab, dia injili saya. Saya bilang amin. Dulu saya juga udah pendeta, cuma belum dikenal banyak orang lah gitu. Ya. Lalu kemudian kalau nanti Bapak sakit, Bapak jangan lupa doa. Saudara tahu apa yang dia keluarkan? Perjamuan kudus. Selesai itu dia keluarkan minyak urapan. Tiberias punya. Hanya di Tiberias pendeta diinjili oleh jemaat. Tetapi ini yang saya mau bilang, orang kalau sudah rasakan kebaikan Tuhan melalui sakramen, mulutnya tidak akan pernah berhenti untuk menyanyikan lagu kebahagiaannya dalam Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya tadi pagi saudara pas saya ikut ibadah, ya tiba-tiba ada suara gembala tadi, ulang tahun gereja Tiberias, mendiang Papa Riaji ngomong, ya Tuhan perintahkan untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Hati saya tergetar itu, teringat suara itu. Makanya saudara ingat bahwa yang kita muliakan adalah Yesus. Dan selama yang kita muliakan adalah Yesus, ketika kita angkat tubuh darah Tuhan, maka kita tahu bahwa yang terbaik dari sorga Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Dia rela tinggalkan sorga dengan segala kemuliaannya, datang ke dunia terima yang terburuk, supaya Anda dan saya yang hari ini datang dengan sakit penyakit, Anda dan saya yang hari ini datang dengan segala luka, pulang bawa sukacita sempurna. Karena dalam Yesus selalu ada berkat dan sukacita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Minyak dan anggur tidak akan. Amin. Makanya saudara, ini yang menjadi ciri khas logat Tiberias yang pertama. Ya, yang kedua, slide silakan. Yang kedua apa? Roh martir. Roh martir. Apa yang dimaksud dengan roh martir? Wahyu 12.
Dikatakan demikian, dan mereka mengalahkan dia, si pendakwa itu, si iblis itu, oleh apa? Darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian. Kata kesaksian itu menggunakan kata marturia, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kenapa disebut dengan roh martir? Karena martir itu adalah berkorban demi Kristus. Saya doa setiap kita yang hadir di tempat ini harus punya roh yang rela berkorban demi iman. Yang setuju katakan amin. Makanya lagunya kan, sekali Yesus selamanya. Iya saudara, yang disebut dengan roh martir itu adalah rela mengorbankan banyak hal demi iman. Ya saudara, harus rela. Tetapi ingat, dasar kita untuk punya roh martir bukan karena apa-apa. Dasar kita itu adalah cinta. Sama-sama bilang cinta. Gini biar saudara nangkep. Bapak-bapak di sini yang sebelum menikah pacaran sama istrinya lebih dari 3 tahun, lambaikan tangan. Langsung menikah semua kayaknya di sini. Sebelum menikah kan ada proses pacaran, ya. Yang pacarannya 3 tahun sebelum menikah, lambaikan tangan. Oke, iya 3 tahun. Pak, waktu dulu pacaran, lagi mesra-mesranya begitu kan, sebelum jenjang pernikahan, saya mau tanya, kalau cinta, pengorbanan terasa berat nggak? Saya tahu mana jawaban tulus, mana jawaban di bawah tekanan istri. Saya ulang-ulang, waktu dulu merasa berkorban untuk pacar, tapi kalau lagi jatuh cinta, pengorbanan terasa berat nggak? Enggak. Ingat ya, kalau jatuh cinta, pengorbanan tidak terasa berat. Dasarnya apa? Cinta. Iya saudara, orang kalau lagi jatuh cinta, maka mau pengorbanan sebesar apapun, dasarnya cinta, maka tidak akan terasa berat. Kecuali hubungan itu dasarnya bukan cinta. Hubungan itu dasarnya ada maunya, maka pasti hitung-hitungan. Benar kan? Maka saudara, kita mengorbankan ya sesuatu untuk Tuhan, dasarnya harus cinta. Karena orang kalau jatuh cinta sama Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan pasti kita kerjakan dengan semangat. Kalau ada orang ngomong begini, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, hujan badai kan kuterjang, itu konteksnya orang lagi kenapa? Jatuh cinta. Tiba-tiba minggu depan saudara sudah bilang sama suami istri, nanti kita masuk gereja ibadah jam berapa ini? Jam 2 ya? Jam 2. Yuk kita ibadah jam 2 siang. Tiba-tiba jam 2 siang, setengah 2 hujan. Saya mau tanya, apa yang saudara lakukan? Yuk kita tetap masuk gereja, atau yang kedua? Puji Tuhan, hujan. Ya, jawaban Anda menentukan kita lagi jatuh cinta atau enggak. Karena kalau engkau lagi jatuh cinta sama Tuhan, pengorbanan tidak akan terasa berat. Makanya saudara, inilah kenapa gereja Tiberias berdiri. Karena gereja Tiberias dasarnya adalah korban. Itu sebabnya dari mimbar gereja Tiberias, Anda tidak akan pernah mendengar intrik-intrik yang isinya minta uang. Gereja Tiberias tidak pernah ada gimmick, tidak pernah ada intrik yang bilang, yuk beri lebih banyak supaya engkau dapat lebih banyak. Enggak pernah ada intrik itu di gereja kita. Karena kita tahu semua yang kita kasih untuk Tuhan dasarnya karena kita cinta. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, nggak ada intrik di gereja Tiberias. Kalau engkau tidak memberi, maka akan ada belalang pelahap. Nggak ada. Ya. Dasarnya kita cinta. Sama-sama bilang cinta. Iya kan sudah. Ini yang menjadi dasar. Makanya di gereja Tiberias, roh martir. Apa itu? Yang rela berkorban. Percayalah Pak Bu sama saya, kalau di rumahmu ada roh yang rela berkorban, keluarga pasti aman. Setuju? Iya, kalau suami-suami rela berkorban demi istri, percayalah keluarga kita pasti bahagia. Kalau istri juga rela berkorban bagi suami, maka keluarga pasti bahagia.
Ini yang saya mau bilang Pak, Bu, ya, harus ada roh yang rela berkorban. Saudara tahu apa lawan kata roh martir? Roh minta-minta. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan suka minta-minta, bilang. Ya. Makanya dari dulu gereja Tiberias kan selalu bilang, kita tolak roh minta-minta. Termasuk kalau ada teman lagi jalan-jalan ke luar negeri, mulai sekarang stop. Tulis komentar, jangan lupa oleh-oleh. Jangan. Saudara mungkin anggap ini sederhana ya. Tapi lihat, ketika engkau mencoba melakukan itu, tapi pendeta kan cuma bercanda. Lihat, ketika engkau melakukan itu, engkau sedang melatih mentalmu untuk ada di bawah. Saya ulang ya. Mungkin kelihatannya sederhana. Tetapi ketika engkau melakukan hal tersebut, jangan lupa oleh-oleh, ya begini, begitu. Boleh dong 100. Saudara sedang melatih mentalmu untuk ada di bawah. Tetapi kita percaya bahwa dimanapun kita melangkah berada, kita diberkati Tuhan bukan untuk minta-minta. Kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sesuai dengan kata kitab Mazmur, orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah akan minta makanan. Angkat tangan kita, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya roh juara, roh martir. Kami doa berkat Tuhan selalu tercurah untukku, seluruh isi rumah tanggaku dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, slide boleh? Nah ini dia, kekudusan hidup. Ini logatnya Tiberias. Sampai kapanpun saudara, maka suara ini akan terus diperdengarkan. Baru kita jemaat Tiberias sesuai dengan firman Tuhan, saudara pasti sudah hatam banget nih dengan kalimat ini. Suci per, lama-lama hafal kan? Ya saudara, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Dan saya belajar tentang suci pikiran, perkataan, perbuatan itu dengan cara yang unik loh. Ya. Satu kali pas lagi di Kelapa Gading, mobil saya itu dipepet sama satu mobil. Begitu mobil dipepet, saudara harus bersyukur ya. Kota Jakarta itu mendapat predikat kota terbaik di dunia loh. Tahun 2024. Kota terbaik nomor 1 di dunia. Sebagai kota untuk melatih emosi. Ya. Tiba-tiba mobil saya itu dipotong. Begitu dipotong, ya refleks klakson. Walaupun sudah dibaptis, kadang-kadang sisa-sisa masih ada. Di klakson, akhirnya ini mobil kayak pepet saya. Saya akhirnya minggir. Saya dalam hati, buat apa sih kayak. Akhirnya dia buka kaca. Karena dia buka kaca, saya kepancing buka kaca. Begitu saya buka kaca, ya, pas buka kaca, ini orang mau maki saya. Pas dia mau maki saya, dia lihat saya dan bilang, Shalom Pak Pendeta. Saya mau tanya orang mana lagi dia. Tetapi ini loh Pak Bu yang saya bilang, bahwa kita ini harus jaga hidup. Sama-sama bilang jaga hidup. Ya harus jaga hidup. Jaga hidup kita. Ya, harus benar-benar jaga suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Saya mau tanya dulu. Kalau ada orang tidak nyuri, itu apakah pasti dia tidak nyuri karena cinta Tuhan? Bapak Ibu kan bukan pertama kali dengar khotbah saya kan? Kan sering saya bilang kalau saya lagi khotbah, saya tanya minimal ngangguk atau geleng. Saya tahu memang jam-jam 2 begini ini jam-jam yang kritis memang. Ulang. Kalau ada orang tidak nyolong, apakah sudah pasti karena dia cinta Tuhan? Ya? Berarti kenapa dia nggak nyolong? Takut ketahuan. Benar kan? Yang saya maksud dengan kekudusan hidup itu adalah kita jaga hidup bukan karena dilihatin orang. Tetapi kita jaga hidup kita karena kita cinta Tuhan. Makanya Pak Bu, ingat. Jangan buktikan kekudusan hidup kita di hari Minggu. Karena kalau di hari Minggu memang kita mirip-mirip sama malaikat. Ya, iya saudara, buktikan keimanan kita hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kekristenan kita bukan ditentukan oleh aksesoris. Saya kan pernah cerita, saya punya teman, ya, dia
Di badannya ada 4 tato salib, 4. Bukit Golgota kalah. Tetapi saudara, kekudusan hidup bukan ditentukan seperti itu. Bahkan saya sering bilang begini, Pak, Bu, Anda mau lihat pendeta model Gary Tanker, jangan cuma lihat di mimbar. Jangan, karena kalau di mimbar mungkin sayapnya kelihatan. Tetapi buktikanlah kekudusan hidup kita masing-masing pas kita di luar gereja. Benar nggak kita pengikut Kristus atau jangan-jangan cuma penggemar Kristus? Saya ulang ya. Benar nggak kita ini pengikut Kristus atau jangan-jangan cuma fansnya, penggemarnya Yesus? Karena beda. Ya, coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jaga hidup, bilang. Ya saudara, maka harus jaga hidup. Itu logat yang ketiga. Ulang, logat yang pertama adalah minyak anggur tidak dirusakkan. Yang kedua, roh martir. Yang ketiga, jaga kudusan. Saya punya 5 loh Bapak Ibu. Ini salah satu khotbah saya yang paling panjang soalnya. Saya jarang-jarang di khotbah 5 poin. Yang keempat, Anda pasti setuju dengan saya, ku tak pandang dari suku mana. Iya kan? Iya. Saudara, makanya setiap ibadah gereja Tiberias selalu dimulai dengan lagu, ku tak pandang dari gereja mana, ya, ku tak pandang dari suku mana, asal kau atas firman-Nya. Satu-satunya momen kita tidak nyanyikan lagu itu hanyalah Jumat Agung. Ya, karena Jumat Agung kita tidak menyanyikan lagu dengan beat yang cepat. Tetapi saudara, makanya gereja Tiberias dengan bangga menuliskan nama Indonesia di belakangnya. Karena di gereja kita, saudara, kita ada banyak sekali perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak membuat kita terpecah-pecah. Yang setuju katakan amin. Contoh, yang orang bersuku Batak lambaikan tangan. Bangga sekali ini. Oke. Karo saya pisahkan ya. Karo. Oke, puji Tuhan. Yang berasal dari suku Jawa. Jawa itu maksudnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja sekalian. Lambaikan tangan. Puji Tuhan, haleluya. Kalimantan. Oh, haleluya. Sulawesi Utara. Oke, gini ya. Tolong Bapak Ibu sebutkan nama sukunya masing-masing ya. Teriakin ya. Batak, gitu kan? Ya kecuali saudara masih bimbang karena papa Manado, ibu Batak. Itu teriak Batman. Ya, oke? Siap ya? Sama-sama teriakan sukunya masing-masing. Udah tahu sukunya belum? Pak Pendeta, saya nggak tahu. Saya ini taunya suku cadang asli Honda. Sebutin sukunya masing-masing ya. 3, 2, ya. Sebenarnya saya udah tahu mayoritas Batak. Cuma yang teriak Batak tadi jangan gede-gede. Ulang sekali lagi. 3, 2, ya. Tobah. Saya bilang suku, dia bilang Horas. Coba sama-sama bilang Yesus. 3, 2, ya. Kita ini beda-beda loh Pak Bu, tetapi dalam Yesus kita semua bersaudara. Artinya tidak boleh ada diskriminasi. Makanya nanti saudara baca di Alkitab Galatia 3:28, di dalam ini tidak lagi ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada lagi orang merdeka ataupun hamba, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, tetapi kita satu dalam Kristus Yesus. Beda itu biasa. Saya sama istri aja beda. Ya, walaupun saya sama istri sama-sama dari kerajaan utara. Sulawesi Utara, istri Sumatera Utara. Dulu kita pertama kali ketemu di Jakarta Utara. Mungkin nanti honeymoon yang kedua ke Korea Utara. Bukannya. Tetapi saudara, kalau yang kita lihat perbedaan-perbedaan terus nggak akan maju. Sama-sama bilang saudara dalam Kristus. 3, 2, ya. Harus saling bertumbuh. Makanya saudara, kita tidak ada diskriminasi. Gereja Tiberias adalah gereja yang terbuka bagi segala suku, bangsa, latar belakang. Dan kita percaya karena di sorga juga tidak ada kafling-kaflingan sorga berdasarkan suku. Maka saudara, kita percaya siapapun kita yang di sini, kita semua keluarga dalam Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. 5, terakhir, slide boleh? Penutup. Puji Tuhan. Apa?
kuasa dan mujizat. Maka logat Tiberias yang terakhir, kita selalu konsisten percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka dulu dia yang Tuhan adalah dia Tuhan yang membelah laut, Tuhan yang sama yang akan mengerjakan mujizat bagi Anda dan saya. Amin. Dia dulu Tuhan yang mengubah air jadi anggur, dia juga yang bisa membuat setiap masalahmu menjadi sukacita sempurna. Makanya saudara, kita percaya mujizatnya masih ada. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Sambil saya undang pemain musik worship leader. Saudara, dulu bertahun-tahun yang lalu, mungkin saya pernah cerita tentang kesaksian ini. Bertahun-tahun yang lalu waktu saya masuk sekolah pendeta, saya masuk sekolah pendeta itu tahun 2003. Ya, tahun 2003. Nggak usah dihitung-hitung itu berapa tahun yang lalu. Hanya untuk info, istri saya itu kakak kelas saya. Ya, sama-sama sekolah pendeta. Nah, biasa kalau kita kuliah itu kan pasti ada namanya KKN ya. Kuliah kerja nyata. Tapi sekolah pendeta kita tidak sebut dengan KKN, kita sebutnya dengan mission trip. Dan perjalanan misi saya yang pertama tahun 2003 akhir, 2004 awal, itu ke sebuah daerah. Saya nggak tahu ini kota atau bukan. Nama daerahnya itu Lawang, di Jawa Timur dekat Malang. Itu Lawang kota atau bukan? Nah, saya pergi ke situ. Dan waktu saya pergi ke situ, karena saya adalah tingkat pertama, maka bukan saya yang khotbah adalah kakak kelas saya. Kakak kelas saya bilang begini, Ger, nanti kalau ada altar call, tolong kamu doain orang yang sakit, kamu doain. Bapak Ibu, saya dilema. Kenapa dilema? Karena saya punya dua penyakit. Saya pernah cerita. Yang pertama, penyakit saya adalah sinus polip, di mana saya tidak bisa bernapas dengan dua hidung. Dari dulu itu. Ya, dulu, sekarang sudah sembuh. Saya nggak bisa napas dengan dua hidung, jadi kalau hidung kanan saya berfungsi, kiri nggak berfungsi. Tapi ada satu lagi penyakit yang memang saya sudah bawa dari kecil. Saya punya alergi makanan. Saya tidak bisa makan udang dan kepiting, lobster dan lain-lain, nggak bisa. Jangankan makan, kena bibir aja langsung bengkak. Benar-benar parah. Sampai satu saat, saudara, pas lagi mau altar call, hati mulai deg-degan. Kenapa? Tuhan, saya mau doain orang. Mau doain orang sakit jadi sembuh, yang ini aja belum sembuh. Akhirnya waktu itu saya memutuskan, saya hanya mau doain orang, pokoknya yang sakitnya ringan-ringan saja. Batuk, pilek, demam. Sehingga nanti sembuh nggak ketahuan. Ya, akhirnya ada satu oma datang, tiba-tiba Pak Pendeta doakan saya. Saya bilang, oma sakit apa? Tuli. Saya bilang, ini batuk, pilek, demam jadinya tuli nih. Akhirnya oma ini datang. Saya akhirnya agak menjauh, tapi oma ini tetap kejar. Pak Pendeta, dia telinga sebelah kanan. Waktu dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan. Sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, saya datang ke mendiang gembala sidang, minta minyak urapan langsung untuk bawa perjalanan misi. Akhirnya saya olesin dengan minyak urapan. Lalu saya, zaman dulu kan ada VCD itu. Ya, kalau ada KKR pendeta-pendeta luar negeri, kalau untuk membuktikan bahwa telinganya sudah sembuh, diteriakan kalimat kan. Akhirnya saya coba praktekkan itu. Saya bilang, oma, ulangi kalimat saya. Saya teriak, haleluya. Kenapa saya teriak? Jaga-jaga. Kalau telinga kanannya belum berfungsi, minimal kirinya masih bisa dengar. Akhirnya, oma teriak, haleluya. Oma teriak, haleluya. Tiba-tiba dalam hati saya ada suara yang berkata, jangan kamu mencobai Tuhan. Akhirnya Pak Bu, saya bisikan kalimat di telinga oma ini. Oma, saya bisik pelan-pelan. Coba ucapkan, Tuhan Yesus baik. Oma teriak, Tuhan Yesus baik. Oma teriak, pendeta kaget. Kenapa? Ini sembuh Tuhan, yang ini belum loh. Iya kan? Kenapa yang ini belum? Saya doa terus dalam perjalanan saya. Akhirnya saya terus melayani Tuhan. Dan ketika saya melayani Tuhan pun, sampai lupa untuk doain masalah penyakit saya. Singkat cerita, satu kali saya diundang sama jemaat makan. Pas lagi makan, ada sup. Wih, sup ini enaknya minta ampun, karena saya seperti baru pertama kali makan sup itu. Ya saudara, saya makan supnya enak minta ampun. Saya tanya sama jemaat, sup apa itu? Asparagus isinya kepiting dan udang. Saya makan, oh Tuhan,
Ini dia yang selama ini saya pantang. Pas saya lagi makan, pas selesai itu, saya langsung buru-buru ke apotik untuk beli Insidal atau CTM. Ya, dan saya belinya itu nggak ketahuan jemaat. Kenapa? Walaupun punya masalah di depan jemaat, pendeta harus tetap cool. Akhirnya beli, ambil CTM, Insidal, suara itu bunyi lagi di hati saya. Jangan mencobai Tuhan. Akhirnya saya tidak pakai Insidal itu, dan saya bersyukur sampai detik ini saya bisa bebas makan itu sup asparagus pakai kepiting dan lain-lain, hanya untuk membuktikan bahwa walaupun Gary Tengker pernah ragu, Tuhan punya banyak cara untuk membungkam setiap keraguannya. Ini yang saya mau katakan kepada setiap saudara. Engkau mungkin sekarang masih ragu. Engkau mungkin sekarang bilang, Tuhan kok kayaknya gak ada jalan keluar. Tuhan punya ribuan cara untuk membungkam segala keraguanmu, untuk menyatakan bahwa engkau disayang Tuhan sempurna. Maka hari ini, pulang dari tempat ini, katakan dengan bangga bahwa saya milik Tuhan sepenuhnya. Saya disayang Tuhan. Yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kusanjung kau di tempat tinggi. Saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami nyatakan di hadapan Tuhan, kami percaya kamilah umat perjanjian di akhir zaman, bahwa yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Itu sebabnya kami percaya mujizat menjadi milik bagian kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan kita, bahwa setiap tantangan masalahmu tidak akan lebih besar dari nama Yesus. Maka hari ini kita datang ke tempat ini, kita pulang dari tempat ini bawa satu keyakinan yang pasti, bahwa setiap keraguanmu, setiap hal yang membuat engkau tidak bisa maju, Tuhan punya jalan keluarnya. Maka hari ini saudara, kita naikkan penyembahan kita, pujian kita, bukan karena kita sudah lihat mujizat saja loh, tetapi karena kita tahu kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah akan meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Maka hari ini saudara, berjalan dengan pasti. Dan ingat satu hal, engkau disayang Tuhan dengan sempurna. Siapapun saudara yang hadir pada sore hari ini, saudara boleh tundukkan kepala sejenak. Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu yang sore hari ini datang ke hadiratmu. Kami tahu dengan segala tantangan masalah yang ada, kami datang ke rumahmu yang kudus. Tapi kami juga tahu bahwa kami punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tanganmu. Ini yang kami imani Tuhan, bahwa di akhir zaman ini mungkin dunia boleh bergoncang, tetapi suara Tuhan jelas diberikan kepada setiap kami jemaat Tiberias, bahwa yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Itu sebabnya kami akan buang segala keraguan, ketidakyakinan kami. Mulut kami memilih untuk tetap memuliakan namamu, karena kami tahu dalam Kristus ada kemenangan, dalam Yesus ada sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-sama kita siapkan hati, sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan hati bersyukur. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kita boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saudara, mari kita teduhkan hati kita sejenak, supaya kita benar-benar siap dan layak untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa.
Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah dengan ucapan syukur. Kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Bersama keluarga kami tolak setan, iblis, dan segala perbuatannya. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa kolesterol kami normal, gula darah kami normal, kami semua panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak demam berdarah dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan, maka biar Tuhan yang menjawab segala doa kita. Maka Tuhan berkati, yaitu juga Pak Sinulingga diberkati Tuhan, Tuhan sayangi selalu. Juga Tuhan berkati juga Pak Pardiman bersama Ibu Lia diberkati Tuhan, Pak Marwoto diberkati Tuhan. Kami doa siapapun mereka yang hari ini ada di tempat ini, Tuhan berkati dengan luar biasa. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan untuk mengucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus, tiap pot,
tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan naikkan doa saudara di hadapan Tuhan. Sekaligus Bapak Ibu, saya tadi dapat info juga dari koordinator tempat ini, kalau Bapak Ibu mau lanjut sesi berikutnya, sesi jam 4, dipersilahkan, karena nanti di sesi yang berikutnya jam 4 altar call-nya itu ada gembala sidang kita. Ya, jadi kalau saudara mau lanjut silahkan. Maka saudara silakan doa di hadapan Tuhan. Hamba serahkan yaitu setiap lembar ponan doa yang ditulis oleh anak-anakmu, diberkati Tuhan. Pak Dedi Faisal diberkati, Ibu Willy Tuhan berkati, Tuhan sayangi juga Ibu Risma Tondang diberkati, juga keluarga Pak Surya diberkati, keluarga Zega diberkati, juga keluarga Rusmalina diberkati Tuhan, juga keluarga Sinulingga, Ibu Shena juga diberkati Tuhan, disayang Tuhan selalu, keluarga Pak Agus diberkati. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Pak Daniel Siegian diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami, untuk segala hal yang sudah Tuhan sampaikan kehidupan kami. Kami bangga jadi orang Indonesia, kami bangga jadi umat Tiberias. Engkau baik Tuhan, maka siapapun kami yang hadir, baik bersama keluarga di tempat ini, doaku Tuhan, mereka boleh hidup rukun dan damai, karena Alkitab berkata kesitulah berkat dicurahkan. Mereka yang datang bersama partner, bersama rekan, bahkan mereka yang datang seorang diri, siapapun mereka yang selalu cari wajah Tuhan sesuai dengan kata Alkitab, maka yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya pasti ditambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saudara boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu, sehat, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan, bersama keluarga, anak, menantu, cucu, selalu dalam perlindungan kuasa Tuhan. Berkati para leader gereja Tiberias, para pemimpin gereja kami, Bapak Dr. Aristo Tuhan berkati, Bapak Pendeta Argo Pariaji diberkati Tuhan secara luar biasa. Berdoa untuk gereja kami, gereja Tiberias, Tuhan pakai untuk memenangkan banyak jiwa, semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya sampai dengan tingkat yang paling sederhana. Biar Tuhan yang memberkati bangsa kami. Kami doa, berkati Indonesia, Indonesia pasti dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sesi sore hari ini, koordinator Pak David bersama keluarga, hamba bersama istri, anak-anak selalu dalam perlindungan kuasa-Mu. Worship leader Bung Alvarado Tuhan berkati, Bung Sony Tuhan berkati, juga Bung Renaldi Tuhan berkati bersama keluarga, rekan-rekan singer, pemain musik, tim choir, tim usher, tim media, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias, Tiberias, Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, selamat hari Minggu merdeka.